Warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahabatihi wa man amana bihi wattaba'ahu wa wala. La haula wa la quwata illa billah. Amma ba'd. Alhamdulillah kita masih bisa diperjumpakan kembali oleh Allah Subhanahu wa taala dengan bulan suci Ramadan. Bulan yang penuh dengan berkah, bulan yang penuh dengan ampunan, bahkan bulan di mana Allah Subhanahu wa taala membebaskan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dari api neraka. Dan bulan yang di dalamnya berdasarkan informasi dari Al-Qur'an terdapat satu malam yang lebih mulia, lebih utama daripada Lailatul Qadar. Sudah banyak yang berbicara mengenai tentang Lailatul Qadar. Mulai dari malam berapa sebetulnya Lailatul Qadar, apakah mesti terjadi pada bulan Ramadan ataukah juga tidak menutup kemungkinan Lailatul Qadar terjadi pada bulan-bulan yang lain di selain bulan Ramadan. Mengingat Al-Qur'an menginformasikan kepada kita bahwa malam Lailatul Qadar itu dinyatakan sebagai malam turunnya Al-Qur'an. Malam Allah menurunkan Al-Quran. Dan kita tahu Al-Quran diturunkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dalam rentang waktu hampir 23 tahun. Tidak hanya diturunkan pada bulan Ramadan. Walaupun demikian, akan tetapi mayoritas ulama berpendapat bahwa Lailatul Qadar itu pasti terjadi pada bulan Ramadan. Mereka-mereka yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu terjadi pada bulan Ramadan pun tidak sepakat. Karena ada yang mengatakan pada malam pertama bulan Ramadan, ada yang mengatakan pada tanggal 17 Ramadan, seperti kita malam ini. Karena malam 17 Ramadan itu dalam sejarah dikatakan sebagai malam terjadinya pertemuan dua kelompok besar. Yaumal taqal jam'an, yaitu kelompok muslim dan kelompok musyrik yang kemudian terjadi perang Badar Kubro, dan itu dikatakan sebagai hari turunnya Al-Quran. Ada lagi ulama yang mengatakan tanggal 24. Lantas kemudian bagaimana untuk yang mengatakan Lailatul Qadar itu tanggal 24, padahal ada beberapa riwayat yang menyebutkan Lailatul Qadar itu terjadi pada malam ganjil. Nah, ternyata ada ulama yang menjelaskan bahwa perhitungan ganjil itu dari belakang. Perhitungan ganjil itu dari belakang. Sehingga kalau dihitung dari belakang, maka 24 itu adalah ganjil. Tanggal 30. Kemudian tanggal 29, tanggal 28, tanggal 27, tanggal 25, tanggal 24. Itu seandainya Ramadan itu 30 hari, maka 24 jatuh sebagai malam yang genap. Akan tetapi dalam sejarah dikatakan bahwa Rasulullah itu menjalani puasa Ramadan itu paling sering hanya 29 hari. Ya, jadi ada ulama yang menyebutkan bahwa perhitungan ganjil itu dari belakang. Sehingga ketika Ramadan itu 30 hari berarti 30. Kemudian 29, 28, 27, 26, 25 dan 24 itu berarti ganjil. Jatuhnya ganjil itu. Ada ulama termasuk Imam Syafi'i mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu pasti tanggal 27. Bahkan termasuk Sultanul Aulia wa Burhanul Asfiya Al-Qutbur Rabbani wal Arifus Samadani wa fadlaka tuturusid daftarin nurani wa fadlaka tuturusid daftarin nurani. Asy-Syaikh Abdul Qadir Al-Jilani mengatakan bahwa Lailatul Qadar pasti terjadi pada tanggal 27 Ramadan. Itu. Ada yang menggunakan kaedah tergantung Ramadan itu mulai hari apa. Jadi sehingga ketika misalnya Ramadan itu mulai pada hari Ahad atau hari Rabu, maka Lailatul Qadar dipastikan tanggal 29. Jika Ramadan pada hari Senin, maka Lailatul Qadar itu pada malam 21. Jika awal Ramadan hari Selasa, maka
Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 27. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 29. Dan jika Ramadan jatuh pada hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada tanggal 23. Ini kaidah yang digunakan oleh sebagian ulama seperti yang termaktub di dalam kitab I'anatul Talibin. Juga ada kaidah lain yang dipakai oleh Imam Abul Hasan Asyadzili. Sampai beliau mengatakan bahwasannya saya sejak mulai dengar, sejak mulai mengerti itu sampai saya meninggal, saya selalu mendapatkan Lailatul Qadar dengan kaidah ini. Beliau punya kaidah yang berbeda, yaitu dengan mengatakan bahwa jika awal Ramadan itu ada hari Ahad, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 29. Jika awal Ramadan hari Senin, maka Lailatul Qadar pada malam 21. Jika awal Ramadan hari Selasa, maka Lailatul Qadar malam 27. Jika awal Ramadan hari Rabu, maka Lailatul Qadar malam 19. Jika awal Ramadan hari Kamis, maka Lailatul Qadar malam 25. Jika awal Ramadan hari Jumat, maka Lailatul Qadar malam 17, seperti sekarang. Awal Ramadan kita kemarin adalah hari Jumat. Berarti kalau mengikuti kaidah Imam Abul Hasan Asyadzili, berarti malam ini adalah malam Lailatul Qadar. Dan jika awal Ramadan adalah hari Sabtu, maka Lailatul Qadar jatuh pada malam 23. Tapi dari sekian banyak pendapat ulama, ternyata mayoritas ulama berpendapat mengenai Lailatul Qadar ini makhfiyah. Artinya makhfiyah, disembunyikan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Sengaja Allah menyembunyikan Lailatul Qadar agar kesemangatan kita beribadah, meningkatkan taqarrub kepada Allah itu tidak pilih-pilih malam. Nah, ini persoalannya. Nah, kalau misalnya sudah dipastikan tanggal 27, nah itu kan orang-orang yang pemalas seperti kita-kita ini mungkin akan semangat hanya nanti malam 27 saja. Bahkan tarawihnya juga cuma malam 27 saja nanti. Nah, ini persoalannya. Maka saya malah lebih tertarik dengan pendapat ini. Jadi semua malam di bulan Ramadan ini bisa jadi adalah malam Lailatul Qadar. Jadi kita tidak perlu pilih-pilih, kita harus semangat. Kita harus memperbanyak pendekatan diri kepada Allah, memperbanyak melakukan kebaikan di sepanjang bulan Ramadan ini. Kalau itu bisa kita lakukan secara kontinu dan istiqomah, pasti ada kebaikan kita yang pas dilakukan pada malam Lailatul Qadar. Itu ya pertama yang ingin saya sampaikan. Kemudian kedua, yang ingin saya sampaikan berkenaan dengan Lailatul Qadar adalah bahwa sudah masyhur di antara yang dianjurkan ketika Lailatul Qadar itu adalah melakukan i'tikaf, menjalankan i'tikaf. Tapi ada hal lain yang jarang diungkap, dan ini dianjurkan, punya beberapa asar dan riwayat yang dianjurkan untuk dilakukan pada malam Lailatul Qadar, yaitu mandi. Jadi mandi pada malam Lailatul Qadar ini termasuk yang dianjurkan. Dan ini banyak dilakukan oleh para sahabat, dilakukan oleh para tabi'in. Kemudian doa yang paling dianjurkan tentunya seperti hadis riwayat Aisyah adalah memperbanyak membaca Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna. Ini diperbanyak dibaca tanpa hitungan. Kenapa? Karena kita sedang dalam rangka membangun jiwa pemaaf. Oleh karenanya sesering mungkin kita mengingat bahwa Allah itu pemaaf dan cinta memaafkan. Sehingga nanti selepas Ramadan masuk di bulan Syawal, kita bisa untuk betul-betul punya hati yang tulus saling memaafkan. Ini. Kemudian ada hal menarik ya, tentang bagaimana orang mendapatkan Lailatul Qadar. Banyak yang mengatakan angin itu berhenti, aliran sungai itu berhenti. Saya tidak sepakat dengan itu ya. Masa iya kemudian kita mencari Lailatul Qadar itu dengan nongkrong di pinggiran sungai? Nah itu. Jadi saya justru malah melihat bahwa orang itu mendapatkan Lailatul Qadar atau tidak, itu seperti yang disebutkan dan dilansir oleh Al-Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, itu bahwa orang yang mendapatkan Lailatul Qadar itu, orang itu akan disalami oleh malaikat. Dari mana kita tahu kalau kita disalami oleh malaikat? Ada dalam keterangannya dalam tafsir Ibnu Katsir, itu adalah setelah itu kemudian ada perubahan pada diri kita. Jadi perasaan merinding, hati yang tenang, mata yang mudah meneteskan air mata.
Maka kalau kita mengalami hal yang semacam itu, mudah-mudahan kita berarti termasuk orang yang disalami oleh malaikat pada Lailatul Qadar. Terakhir, mungkin yang tidak kalah pentingnya untuk disampaikan pada kesempatan ini adalah ada satu amalan yang seandainya amalan ini dibaca pada malam yang diduga itu adalah malam Qadar, yang diduga itu adalah Lailatul Qadar. Ini disebutkan riwayatnya oleh sahabat Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma wa ardahuma. Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, "Man qala la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim, thalatha marrat, kana kamitsli man adraka lailatul qadar." Kata baginda Nabi, barang siapa yang membaca kalimat la ilaha illallahul halimul karim, subhana rabbis samawati sab'i wa rabbil arsyil azim 3 kali, maka orang itu seperti orang yang mendapatkan Lailatul Qadar. Al-Imam Al-Wanai memberikan komentar pada hadis ini dengan mengatakan, aiman qala dzalika fi lailatin yadhunnuha lailatal qadri wa lam takun lailatal qadrin wa amila fiha amalan salihah fa innahu yakunu amaluhu fiha ka'amali mithli dzalika fi lailatul qadr. Jadi arti hadis di atas, kata Imam Al-Wanai, barang siapa yang membaca kalimat tadi pada malam yang dia duga itu adalah malam Qadar, walam takun lailatul qadrin, tapi sebetulnya itu bukan malam Qadar, dan kemudian pada malam itu dia melakukan amal soleh, maka amal soleh yang dia kerjakan pada malam yang dia duga Lailatul Qadar padahal bukan Lailatul Qadar, itu seperti amal yang dikerjakan pas dan tepat pada Lailatul Qadar. Ini luar biasa. Dan satu lagi, di samping membaca doa Allahumma innaka afuwun, kemudian membaca kalimat tadi, juga ada satu riwayat menyebutkan man qara'a ayatal kursi lailatul qadri kana ahabba ilallahi ta'ala min ayyakhtimal Qur'an fi ghairiha minal layali. Barang siapa yang membaca ayat kursi pada malam Qadar, maka itu lebih dicintai oleh Allah daripada dia mengkhatamkan Al-Quran pada malam-malam yang lain, termasuk yang harus dibaca. Terakhir sekali, ini ada keterangan yang saya sendiri mungkin karena minimnya pengalaman saya mendengarkan orang ceramah, mendengarkan orang ngaji, ada satu riwayat yang sampai saat ini saya belum pernah mendengar ini diungkap. Ini riwayat dari Sayyidina Imam Ali ibn Abi Thalib, ditulis oleh Al-Hafidh Ibnu Rajab Al-Hambali di dalam kitab Lataiful Ma'arif Fima Limawasimil Amminal Wadhaif. Sahabat Ali mengatakan, in wafaqa lailatul qadri wa huwa ya'kulu awrathahu da'an la yufariquhu hatta yamuta. Wa kharrajahu min tariqihi Abu Musa Al-Madini. Wa ka'annahu yuridu idza wafaqa dukhuluha aklahu wallahu a'lam. Jadi artinya ketika pas Lailatul Qadar keadaan kita sedang makan, maka makan itu akan menimbulkan penyakit yang tidak akan terpisah dari kita sampai kita meninggal. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Jadi ini dikomentari, wa ka'annahu yuridu, seakan-akan yang dimaksud beliau adalah ketika masuknya Lailatul Qadar itu pas dengan kita sedang makan. Yang perlu kita garis bawahi di sini adalah berarti di malam-malam yang kita menduga ini Lailatul Qadar, itu kita harus betul-betul taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin sedikit yang bisa Al-Faqir wal Mudhnib sampaikan. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Mudah-mudahan bermanfaat untuk di sisa-sisa Ramadan ini bisa meningkatkan taqarrub kita, amal soleh kita, dalam rangka untuk bisa
diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala, mendapatkan keistimewaan berjumpa dengan Lailatul Qadar dalam keadaan kita sedang taqarrub dan menjalankan amal saleh. Allahumma amin ya rabbal alamin. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.